Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-295. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kebu Ijo pun kemudian meninggalkan mereka untuk berkemas. Dengan tergesa-gesa, ia masuk ke dalam barak pasukannya untuk mengambil kelengkapan yang diperlukan, sambil menemui pimpinannya untuk menyampaikan maksud Ken Arok dan perwira bawahan Witantra itu. "Di manakah mereka?" bertanya pemimpin pasukan itu. "Sebentar lagi mereka akan datang kemari." Sementara itu, Ken Arok dan perwira pengawal itu telah masuk ke dalam barak itu pula, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Perwira itu berkata perlahan-lahan, "Bukan main anak itu, tetapi sikapnya sudah keterlaluan." Ia mencoba untuk menyembunyikan kesan perasaannya yang mungkin sangat tertekan. Mungkin demikian, sehingga sikapnya menjadi bertambah liar. Tetapi aku tidak sampai hati mengatakan maksud Witantra sebenarnya. Itu tidak perlu. Biarlah Kakang Witantra mengatakan sendiri kepadanya. Kau benar, tetapi hal itu akan mengakibatkan persoalan yang berkepanjangan. Apakah kau yakin bahwa Witantra dapat menarik batas antara tugasnya sebagai seorang manggala pasukan pengawal dan sebagai saudara tua seperguruan? Jadi bagaimana maksudmu? Sebaiknya kau memulainya, tetapi setelah agak dekat dari istana, kita akan mendapat kesan apakah dugaan kita itu benar. Kau dapat mengajukan beberapa pertanyaan tentang keris yang tertancap di dada aku itu. Perwira itu tidak segera menyahut, tetapi ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memang tidak dapat ingkar bahwa Witantra adalah kakak seperguruan Kebu Ijo. Apalagi ia telah mendengar lamat-lamat Witantra berdesis. Tidak mungkin. Betapa gilanya anak itu, tetapi ia tidak akan melakukannya. Hal itu tidak mustahil terjadi, katanya di dalam hati, bahwa suatu saat Kakang Witantra berdiri di persimpangan jalan. Betapa teguhnya Kakang Witantra, namun suatu ketika ia dapat tergelincir dalam sikap yang tidak terpuji. Karena itu, maka kemudian Pandega itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat memulai seperti rencana Ken Arok itu. Dengan demikian, ia akan mendapat kesan apakah yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi kenapa harus setelah dekat dari istana? Tiba-tiba ia bertanya. Tidak banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu, jawab Ken Arok. Mungkin kita memang terlampau berprasangka, tetapi seandainya Kebu Ijo memberontak, kita tidak akan terlampau banyak mengalami kesulitan. Kita tahu bahwa Kebu Ijo bukanlah seorang yang dapat dianggap ringan. Ia adalah saudara seperguruan Witantra. Apalagi akhir-akhir ini, ia mendapat banyak sekali kemajuan di dalam ilmunya. Aku tidak tahu apakah hal itu sejalan dengan rencana-rencananya yang lain, termasuk pembunuhan kali ini. Perwira itu tidak menjawab lagi. Kini mereka telah berada di dalam lingkungan dalam barak itu, dan beberapa langkah lagi
mereka akan naik ke bilik pimpinan pasukan pengawal di dalam barak itu. Aku membawa perintah Kakang Witantra, berkata perwira itu. Silakanlah. Kebo Ijo diperlukan di istana. Ya, aku sudah mendengar dari Kebo Ijo sendiri. Aku memerlukan izinmu. Baiklah, aku hanya dapat mentaati perintah itu. Sejenak kemudian Kebo Ijo pun telah ikut bersama Ken Arok dan perwira pasukan pengawal itu menuju ke istana. Tidak banyak yang mereka percakapkan di sepanjang jalan. Ken Arok hanya berbicara sepatah-sepatah, apalagi perwira itu. Ia hampir tidak berbicara sama sekali. Seperti yang telah mereka rencanakan, maka setelah mereka menjadi semakin dekat dengan istana, perwira itu mulai mereka-reka apakah yang akan dikatakan kepada Kebo Ijo. Sejenak ia menyambar wajah Ken Arok, dan ketika Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, maka ia segera siap untuk memulainya. Perwira itu kemudian menempatkan kudanya dekat di samping Kebo Ijo. Dengan hati-hati ia mulai berkata, Kebo Ijo, apakah kau tahu apakah sebabnya aku itu dibunuh orang? Hei? Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Pertanyaanmu seperti pertanyaan orang bermimpi. Tidak, Kebo Ijo. Aku bertanya sebenarnya. Persetan dengan ikeuanmu. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Sifat Kebo Ijo memang tidak disukainya. Ia mengharap lebih baik Ken Arok saja yang menanyakannya, supaya darahnya sendiri tidak mendidih. Tetapi Ken Arok sebagai seorang sahabat, menurut pengakuannya sendiri, tidak sampai hati untuk mempersoalkannya. Kebo Ijo, berkata perwira itu, apakah kau menyadari apa yang sedang dipikirkan oleh para perwira tertinggi dan para pemimpin pemerintahan kini di istana? Tentu, seperti yang kalian sedihkan, kematian Aku Tunggul Ametung. Iya, sudah tentu. Tetapi sehubungan dengan kematian itu, kami para perwira tertinggi telah dibingungkan oleh senjata yang tertancap di dada Aku Tunggul Ametung itu. Kenapa dengan senjata itu? Apakah senjata itu telah menakut-nakuti kalian? Perwira itu menjadi semakin menahan hati, tetapi ia masih mencoba untuk bersabar. Seharusnya kau tahu hubungan antara perintah Witantra memanggilmu dan senjata yang tertinggal di dada Akuwu dari pembunuhnya itu. Oh, kau benar-benar sedang mengigau. Persetan dengan ikeuanmu. Katakan, apakah sebenarnya yang kau maksudkan? Atau barangkali apakah perintah Kakang Witantra yang harus aku jalankan? Mencari pembunuhnya atau apa? Ya, jawab perwira itu yang hampir kehilangan kesabaran. Kakang Witantra memang memerintahkan kepadamu untuk mencari pembunuhnya. Kebo Ijo mengerutkan keningnya, sementara Ken Arok mendengarkan percakapan itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia mencoba mendengar setiap pembicaraan itu dengan jelas. Karena itu, maka ia menempatkan dirinya pada sisi Kebo Ijo yang lain. Dengan demikian maka mereka kini berkuda berjajar tiga. Tanpa mereka sadari, langkah kuda mereka menjadi semakin lambat. Biarlah Kakang Witantra mengucapkan perintah itu sendiri, jawab Kebo Ijo kemudian. Perwira itu menjadi semakin tersinggung, dan Ken Arok pun mengharap bahwa Kebo Ijo akan berkata sekenanya, seperti biasanya juga,
dalam persoalan yang gawat ini, ia mengharap perwira itu pun akan menjadi marah, dan selanjutnya ia akan mendapat kesempatan seperti yang direncanakannya. Kepu Ijo, berkata perwira itu, "Kau memang seorang yang mengagumkan. Kau dapat menahan perasaanmu dan bahkan menyalurkannya dalam bentuk-bentuk yang tidak disangka-sangka. Apakah maksudmu? Jangan berputar-putar. Katakanlah, siapakah yang memiliki keris yang berwarna kebiru-biruan, berbintik 3 buah dengan warna yang kekuning-kuningan? Ciri yang lain, tangkai keris itu sama sekali bukan sebuah ukiran seperti lazimnya, tetapi sepotong kayu dalam bentuknya yang khusus." Hei? Mata Kepu Ijo terbelalak mendengar pertanyaan itu. "Apakah kau mengenal keris itu?" "Kenapa dengan keris itu?" ia bertanya. "Kau sebenarnya telah mengerti jawab dari pertanyaanmu itu. Tetapi biarlah aku menjawab juga. Keris itulah yang tertancap di dada aku, Tunggul Ametung." Jawaban perwira itu menyambar telinga Kepu Ijo seperti tajamnya ujung senjata. Terasa telinganya menjadi panas dan dadanya berguncang-guncang. Sejenak justru ia terbungkam, namun tanpa sesadarnya ia telah menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu berhenti karenanya. "Aku hormati kau sebagai perwira atasanku," berkata Kepu Ijo sambil menggertakkan giginya. "Tetapi jangan mengikut terus-menerus. Aku bukan anak-anak lagi, dan aku bukan orang yang paling rendah martabatku di dunia ini, sehingga kau dapat menghinaku sesuka hatimu." Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Ia memang sudah menduga bahwa Kepu Ijo yang berdarah panas itu pasti akan segera menjadi marah, dan ia mengharap perwira itu akan marah pula. Ken Arok pun kemudian menahan nafasnya. Ia melihat perwira itu menjadi tegang. Sejenak ia diam di atas punggung kudanya yang telah berhenti pula. Namun agaknya ia masih berusaha untuk menahan dirinya, betapapun darahnya telah mendidih. Ketegangan itulah yang diharapkan oleh Ken Arok untuk mendapat kesempatan berbicara sendiri dengan Kepu Ijo. Karena itu, maka ia pun mendekati keduanya sambil berkata sareh, "Kepu Ijo, demikianlah yang sebenarnya telah kami lihat di istana. Keris yang dicabut dari dada aku itu adalah keris yang dikatakannya tadi. Banyak orang yang akan dapat menjadi saksi bahwa keris itu adalah kerismu." "Tetapi," Kepu Ijo memotong, tetapi Ken Arok mendahulunya. "Tunggu dulu Kepu Ijo. Kami tidak segera dapat mengambil keputusan tentang keris itu. Apalagi Witantra yang memang belum pernah melihatnya." Ken Arok berhenti sebentar, lalu katanya, "Aku mempunyai cara yang sebaik-baiknya bagimu dan bagi orang-orang yang kini berada di istana. Sebaiknya kau pulang sebentar. Kau lihatlah kerismu itu. Kalau kerismu itu masih tetap dalam simpanan, maka bawalah keris itu. Kau sudah membuktikan bahwa keris itu sama sekali bukan kerismu." Kepu Ijo mengerutkan keningnya. Kini ia harus berpikir dengan sungguh-sungguh. Agaknya perwira itu dan Ken Arok tidak sedang bermain-main. "Tetapi, apakah kita biarkan Kepu Ijo pulang dahulu?" bertanya perwira itu. "Aku akan pergi bersamanya. Aku akan mempertanggungjawabkannya. Akulah yang nanti akan membawanya ke istana, dengan atau tidak dengan keris itu."
Perwira pasukan pengawal istana itu berpikir sejenak. Dalam keraguan-raguan ditatapnya wajah Ken Arok tajam-tajam. "Percayakanlah ia kepadaku," desis Ken Arok. "Oh, jadi kalian menyangka bahwa aku akan lari?" geram Kebo Ijo. "Aku bukan pengecut. Seandainya aku sekalipun yang membunuh Aku Tunggul Ametung, aku akan mengangkat dadaku di hadapan siapapun juga, bahkan di hadapan Kakang Witantra." Kebo Ijo menggertakkan giginya. Katanya kemudian, "Tetapi aku akan membuktikannya. Aku akan membawa keris itu kepada kalian." Perwira itu tidak menyahut. Betapapun darahnya serasa mendidih, tetapi ia mendapat kesan yang aneh pada Kebo Ijo yang tampaknya benar-benar tidak tahu menau sama sekali tentang pembunuhan itu. Kebo Ijo sama sekali tidak menunjukkan kecemasan, apalagi ketakutan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat membahayakan keselamatannya. Karena itu, maka perwira itu masih saja ragu-ragu. "Biarlah Kebo Ijo mencoba membuktikan," berkata Ken Arok. "Aku akan menyertainya. Kembalilah kepada Witantra dan katakan bahwa sebentar lagi kami akan menghadap." Perwira itu tidak segera menjawab. Ia masih merenungi keadaan yang dihadapinya. Namun sejenak kemudian ia berkata, "Semuanya akan tergantung kepadamu, Ken Arok, kepada tanggung jawabmu. Apabila terjadi sesuatu yang tidak menjadi keinginan Kakang Witantra, maka kesalahan itu pasti akan dilimpahkan kepadamu. Aku hanya mendapat perintah sekedar menyertaimu. Kaulah yang memang mendapat tugas untuk membawanya ke istana. Tanpa orang lain, aku akan menghadap sendiri," sahut Kebo Ijo. Perwira itu mengerutkan dahinya, tetapi ia masih tetap menahan diri. Meskipun seandainya hal itu terjadi di dalam keadaan yang lain, ia pasti sudah bertindak atas kekuasaan yang ada padanya sebagai seorang perwira tinggi di dalam pasukannya. Seandainya Kebo Ijo akan melawan sekalipun, pasti ia akan melakukan kekerasan. Tetapi dalam keadaan kalut itu, ia berusaha untuk tidak menambah pekerjaan Witantra menjadi semakin sulit. Itulah sebabnya ia tetap menahan hati untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat keadaan menjadi kian gelap. "Nah," berkata Ken Arok, "marilah Kebo Ijo, kau harus membuktikan bahwa bukan kau yang melakukannya. Keris itu bukan kerismu. Mungkin ada persamaan dalam berbagai hal, dan mungkin ada orang lain yang dengan sengaja menjerumuskan kau ke dalam kesulitan. Namun tidak ada seorang pun yang mampu membuat keris serupa benar dengan keris asli milikmu itu." Kebo Ijo tidak menyaut lagi. Segera ia menarik kekang kudanya, berputar pulang ke rumahnya diikuti oleh Ken Arok. Ken Arok yang masih sempat mendekati perwira itu berbisik, "Percayakan ia kepadaku. Aku adalah sahabatnya, dan aku tahu betapa ia licik seperti iblis." Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, ia licik seperti demit. Ia licik seperti iblis." Sejenak perwira itu memandangi derap kuda Ken Arok yang berpacu di jalan-jalan kota, menyusul Kebo Ijo yang sudah hampir hilang di tikungan. Mudah-mudahan Ken Arok tidak gagal. Sekilas tumbuhlah niatnya untuk mengikuti keduanya. Tetapi niat itu pun kemudian diurungkannya. Ken Arok agaknya dapat dipercaya untuk membawa Kebo Ijo ke istana.
perwira itu tidak mau menyinggung perasaan Ken Arok, maka ia pun kemudian menggerakkan kudanya itu kembali ke istana. Ia harus segera melaporkan apa yang terjadi. Dengan demikian maka orang-orang yang menunggunya di istana tidak menjadi gelisah dan bertanya-tanya. Mendengar laporan perwira itu, Witantra mengerutkan keningnya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata, "Kita menunggu mereka sesaat sebelum mengambil kesimpulan. Mungkin Kebu Ijo benar-benar dapat membuktikan dengan membawa kerisnya kemari. Sehingga dengan demikian, namanya pun akan menjadi bersih karenanya." Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun sekali lagi ia mendapat kesan, bagaimanapun juga Kebu Ijo adalah adik seperguruan Witantra, sehingga kenyataan yang dihadapinya akan terasa terlampau pahit. Sementara itu, Kebu Ijo berpacu secepat-cepatnya pulang ke rumahnya diikuti oleh Ken Arok. Tanpa mengurangi kecepatan derap kudanya, ia menyelusur jalan-jalan yang semakin kecil. Dengan tergesa-gesa, ia meloncat turun ketika ia sampai di muka regol halaman rumahnya yang tertutup. Cepat ia membuka pintu regol itu, dan cepat-cepat pula ia melangkah ke halaman, naik ke pendopo dan mengetuk pintu peringgitan. "Siapa?" bertanya istrinya. Aku pulang, Nyi," sahut Kebu Ijo. Istrinya terkejut. Dengan tergesa-gesa pula ia membuka pintu. Ketika dilihatnya Kebu Ijo berdiri tegak dalam kegelapan malam, maka dengan cemasnya ia bertanya, "Ada apa, Kakang? Apakah semuanya sudah selesai?" Kebu Ijo menggeleng. "Belum, Nyai. Semuanya masih gelap." Istrinya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tetapi kenapa Kakang pulang?" Kebu Ijo menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya, "Tidak apa-apa. Ada sesuatu yang tertinggal. Aku bersama Ken Arok." "Oh." Kemudian ia mempersilahkan Ken Arok. "Marilah, masuklah." Ken Arok sudah terlampau biasa memasuki rumah itu hampir setiap hari. Namun tiba-tiba saat itu ia merasa sehelai garis batas telah terrentang di hadapannya. Namun dengan penuh kesadaran, ia menghadapi persoalannya. Bagaimanapun juga perasaannya bergolak, namun nalarnya tetap mampu mengatasinya. Sehingga dengan demikian, tidak ada kesan apapun tersirat di wajahnya. Sambil tersenyum, ia menjawab, "Terima kasih. Kami berdua hanya sebentar. Kalau aku masuk ke rumah, kau akan menjadi sibuk merebus air." "Tidak, aku tidak akan menjadi sibuk. Tetapi masuklah." Ken Arok pun kemudian melangkah masuk. Dengan dada yang berdebar-debar, ia duduk di atas sebuah bali bambu. Dilihatnya Kebu Ijo sedang membuka geledeknya lewat pintu yang tidak tertutup rapat. Derit pintu geledek di ruang tengah itu serasa menggores jantung Ken Arok. Perlahan-lahan sekali, pintu itu pun terbuka. Ken Arok melihat Kebu Ijo terperanjat sekali. Sejenak ia membeku di muka geledek itu. Peluh yang dingin satu-satu menitik dari keningnya. Darah Kebu Ijo serasa berhenti mengalir ketika ia melihat kerisnya sudah tidak berada lagi di tempatnya. Sejenak Kebu Ijo tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dengan sorot mata aneh,
ditatapnya wajah Ken Arok yang menjadi tegang. Sejenak kemudian, perlahan-lahan Kebo Ijo berdiri dengan kaki gemetar. Terhuyung-huyung ia melangkah mendekati Ken Arok. Sejenak ia berpaling. Ketika istrinya tidak dilihatnya berada di dekatnya, ia berkata lirih, "Keris itu hilang, Ken Arok." Ken Arok meloncat berdiri, wajahnya menjadi semakin tegang. "Duduklah, duduklah," desis Kebo Ijo. "Aku tidak mau membuat istriku menjadi gila." Ken Arok tidak segera menyahut, tetapi wajahnya yang tegang itu menjadi semakin tegang. "Duduklah," desis Kebo Ijo. Perlahan-lahan Ken Arok duduk kembali di tempatnya. Wajahnya masih tetap tegang, namun di dalam hati ia menjadi heran. Kebo Ijo yang cepat sekali dibakar oleh perasaannya itu mampu menahan hati menghadapi kenyataan yang tidak diduga-duganya. Anak bengal itu masih juga mampu berpikir bahwa ia tidak mau membuat istrinya menjadi gila karena persoalannya itu. Ken Arok pun kemudian menjadi gemetar. Kebo Ijo harus mendapat kesan bahwa ia terkejut sekali mendengar keterangan bahwa keris itu benar-benar telah hilang. "Keris itu telah lenyap, Ken Arok." Sekali lagi Kebo Ijo berdesis. Sejenak Ken Arok masih berdiam diri, seakan-akan ia sedang dicekam oleh perasaannya yang tidak dapat dikuasainya lagi. "Kebo Ijo," berkata Ken Arok dengan suara gemetar, "aku juga melihat keris yang tertancap di dada aku. Aku segera menjadi gelisah. Keris itu mirip benar dengan kerisku yang ada di tanganmu. Tetapi aku percaya bahwa kau tidak akan melakukannya. Itulah sebabnya aku menolak untuk membawa pasukan prajurit untuk menangkapmu. Aku menyangka bahwa keris itu hanya sekedar mirip dengan kerisku itu. Tetapi ternyata keris itu sudah tidak ada lagi di dalam simpanan." Kebo Ijo tidak segera menyahut. Ia kini duduk di samping Ken Arok dengan kepala tunduk. "Kebo Ijo," desis Ken Arok, "hampir setiap orang dapat mengatakan bahwa keris itu adalah kerismu. Agaknya kau pernah memperlihatkan keris itu kepada banyak orang. Di dalam bilik aku yang penuh dengan para pemimpin tertinggi Tumapel, aku tidak sempat mengamat-amati keris itu dengan baik. Apalagi aku yakin bahwa keris itu hanya sekedar persamaan bentuk. Karena aku yakin Kebo Ijo, bahwa kau tidak akan melakukannya. Ya, aku yakin bahwa kau akan dapat membuktikannya dengan membawa keris itu ke istana. Tetapi..." Ken Arok berhenti berbicara. Kebo Ijo tidak segera dapat menjawab. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Ia tidak dapat mengerti kenapa keris di dalam geledek itu tiba-tiba saja tidak ada di tempatnya. Sejenak kemudian terdengar ia bergumam dalam nada yang dalam, "Aku tidak mengerti bagaimana hal itu dapat terjadi. Lihatlah Kebo Ijo, apakah ada pencuri yang masuk ke rumah ini?" Kebo Ijo menggeleng. Tidak ada apapun yang hilang dari rumah ini selain keris itu. Agaknya semua masih dalam keadaan semula. Tidak ada dinding yang pecah atau tanah yang tergali." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Lalu apakah kira-kira yang terjadi? Persoalan ini bukan sekedar persoalan hilangnya keris itu, Kebo Ijo. Kau agaknya menganggap hal ini seperti permainan yang tidak akan membawa akibat." "Aku sadar, Ken Arok. Aku sadar bahwa mungkin aku harus mempertaruhkan nyawaku." "Bukan kau, Kebo Ijo.
Kalau orang-orang itu kemudian tahu bahwa keris itu adalah kerisku, maka akulah yang akan digantung di bawah gerbang istana. Tidak, tidak. Tiba-tiba Kebo Ijo berdiri. Aku bukan pengecut. Keris itu ada di tanganku. Karena itu, akulah yang akan menengadahkan dada apabila terjadi sesuatu. Terasa dada Ken Arok berdesir. Ia tidak menyangka bahwa Kebo Ijo langsung bertanggung jawab. Dalam kesempatan ini, ia memang sedang menjajaki hati Kebo Ijo. Seandainya Kebo Ijo itu berbahaya baginya, maka ada 1000 macam alasan untuk menyelesaikannya. Ia tidak boleh ragu-ragu lagi. Sedangkan Empu Gandring telah dikorbankannya pula. Setiap kali masih terngiang di telinganya kata-kata Buyut Karuman. Memang kadang-kadang yang tidak bersalah menjadi korban, menjadi tawur untuk masa mendatang yang lebih baik. Empu Gandring telah menjadi korban, meskipun ia tidak bersalah sama sekali. Sekarang datang giliran Kebo Ijo. Saat yang lain siapa lagi? Ken Arok tersadar ketika ia mendengar Kebo Ijo berkata dengan tatak, "Marilah Ken Arok, kita pergi ke istana. Aku akan melihat keris itu. Seandainya keris itu adalah kerisku yang hilang, maka aku tidak akan mengganggumu. Justru aku minta maaf kepadamu. Akulah yang akan menanggung semua akibatnya." Sekali lagi dada Ken Arok berdesir, dan apalagi ketika sejenak kemudian ia mendengar suara anak yang merengek. "Siapa?" bertanya Ken Arok. "Anakku." Oh, Ken Arok menundukkan kepalanya. Ia mengetahui dengan pasti bahwa Kebo Ijo mempunyai seorang anak, tetapi ia tidak mempunyai sasaran lain selain orang itu untuk korban berikutnya. "Marilah Ken Arok," desis Kebo Ijo. "Aku akan minta diri dahulu kepada istriku." Ken Arok menganggukkan kepalanya. Ia pun kemudian berdiri ketika Kebo Ijo melangkah masuk ke dalam biliknya. Sejenak kemudian Kebo Ijo dan istri serta anaknya di dalam dukungan keluar dari dalam biliknya. Anak Kebo Ijo yang masih terlampau kecil itu memandang Ken Arok dengan tatapan mata yang aneh. Ken Arok tiba-tiba menjadi berdebar-debar melihat mata yang basah itu. Mata anak Kebo Ijo yang masih sangat kecil, yang masih belum mengerti persoalan yang sedang terjadi atas ayahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.